Jadi memang dari Indonesia Bebas Polio itu mau menuju eradikasi. Artinya kalau bebas itu bisa jadi sebenarnya ada kasus tetapi dia tidak menyebabkan sakit. Tapi kalau disebut eradikasi itu benar-benar nol, tidak ada lagi transmisi. Kenapa? Karena polio itu dari 100 anak yang punya virus polio di dalam tubuh, itu hanya 2-4% yang punya gejala kelumpuhan dan akhirnya cacat, bahkan bisa meninggal. Sisanya 95 anak, kalau dari 100 yang punya virus di dalam tubuhnya, 95 anak tuh tidak bergejala. Jadi dia kalau kita periksa tinjanya gitu positif polio, tapi dianya nggak punya gejala apa-apa sama sekali, tapi dia bisa menularkan ke orang. Makanya disebut karier. Nah itu yang sangat berbahaya. Nah, jadi ketika misalnya ada satu kasus ditemukan yang seperti di Aceh itu, ketika dilakukan penyelidikan semua anak di desa tersebut, ternyata ditemukan lagi banyak yang positif, tetapi ya keluhannya nggak bergejala, bahkan juga bisa ditemukan pada tinjanya juga orang dewasa seperti itu. Oke, itu karena memang imunnya yang rendah atau bagaimana dok? Jadi penularan polio itu lewat fekal oral, artinya melalui perantara tangan dan mulut. Jadi yang terjadi itu adalah karena sanitasi atau hygiene yang kurang bagus. Jadi sumber makanan, air itu tercemar tinja yang terinfeksi si polio. Nah mungkin karena minumnya mungkin kurang, misalnya mengkonsumsi makanan yang kurang matang di atas 70 derajat sehingga virusnya belum mati, lalu dia mandi dengan air yang tercemar, nggak sengaja ketelan seperti itu, sehingga menyebabkan dia terinfeksi. Nah pada kondisi yang imunnya rendah atau dia ada gangguan bawaan pada anak ya, jadi imun rendah itu kan pada anak-anak bisa karena gizinya kurang, sanitasinya terlalu buruk, sering sakit. Nah itu yang menyebabkan dia lebih rentan lagi terinfeksi, dia lebih rentan lagi bergejala. Nah gejala polio itu apa sih? Gejalanya itu adalah ini, kelemahan salah satu anggota gerak secara akut. Makanya kita bilangnya adalah surveillance lumpuh layu akut, LLA atau AFP, acute flaccid paralysis. Nah, yang disebut terduga polio itu adalah dari AFP itu. Semua rumah sakit dan puskesmas kalau ketemu anak kurang dari 15 tahun, dia punya gejala 14 hari terakhir, tiba-tiba ada kelemahan anggota gerak, baik itu tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan atau kaki kiri, yang bukan karena kecelakaan atau jatuh atau ruda paksa, itu semua adalah terduga polio. Misalnya dia mencret terus dia lemas, ya dehidrasi, tiba-tiba lemes, nggak bisa gerak, kakinya tuh lemah banget. Nah, itu juga bisa indikasi polio, suspek polio. Dan dia dalam waktu 14 hari itu harus diperiksa tinjanya, diperiksa ke laboratorium Kemenkes. Kalau di tinjanya ada virusnya, virus polio, baru itu polio positif. Kalau yang penduduknya banyak itu kan memang daerah Jakarta Timur dan Barat ya, nah, serta juga Utara. Karena biasanya itu memang mengenai yang wilayahnya padat penduduk, sanitasinya masih kurang, kebiasaan kebersihan dari masyarakatnya masih kurang. Misalnya masih air bersihnya itu jarak sama septic tanknya masih dilihat, mungkin ada yang masih pakai air tanah, tidak menggunakan air pump kayak gitu. Terus juga nggak tahu ya, saya tidak menutup mata juga, tapi apakah masih ada juga yang suka buang air besar di kali nih? Kalau di Jakarta harusnya sih udah nggak ada ya, open defecation gitu, semuanya udah di jamban masing-masing, jamban sehat. Nah kayak gitu sih. Jadi virus polio ini termasuk virus yang sulit untuk mati ya kalau saya bilang, karena dia tuh bisa terus bermutasi. Makanya kita juga di Dinas Kesehatan Kemenkes tuh kita punya namanya surveillance polio lingkungan. Jadi dari sekitar 200.000-300.000 rumah tangga, biasanya kan air limbah rumah tangganya tuh bermuara ke suatu sungai ya. Kalau kita mungkin daerah Pal Setiabudi gitu ya, di Jakarta tuh di situ. Nah itu sebulan 2 kali kita ambil sampel. Ada nggak polio di situ? Nah, ada yang kalau misalnya terdeteksi yang dari vaksin polio itu bagus, karena kan vaksin polio kan juga ditetesin kan pasti kan mencemari air dari tinja kan. Nah itu ada namanya Sabin. Nah itu dari polio, vaksin polio itu artinya program vaksinasi polio di Jakarta bagus, karena buktinya aja di tempat muara airnya itu ditemukan. Nah, berarti kan kumpulan. Nah yang bahaya kalau ketemu si virus-virus polio liar ini. Nah itu yang menjadi awareness juga, wah
kok ada nih virus polio liar. Kalau ada, jangan-jangan sebenarnya ada yang positif anak-anak tapi nggak terdeteksi dan takutnya udah keburu menularkan kayak gitu. Oke. Jadi gini ya, prinsipnya adalah pemerintah itu nggak akan membeli vaksin, ya, pemerintah itu nggak akan membeli vaksin kalau bukan untuk jenis penyakit yang memang bisa mematikan atau bisa membuat kecacatan pada anak, ya. Jadi kalau di Indonesia itu udah sekitar hampir 15 penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan itu gratis dari pemerintah. Dari mulai bayi baru lahir sampai ibu hamil tuh imunisasinya udah lengkap. Nah di Jakarta tuh udah ada semua, yang masih kurang tinggal rotavirus. Insya Allah Juli tahun ini ada. Nah maksud saya tuh gini, nggak mungkin lah maksudnya pemerintah beli dengan anggaran pemerintah yang besar kalau bukan untuk melindungi anak dan orang dewasa. Karena sekarang karena efek tadi pandemi itu vaksinnya kurang, itu bahkan campak, rubella, campak itu, difteri itu orang dewasa juga kena di atas 18 tahun. Nah itu jadi cukup mengerikan. Nah kembali lagi tadi ke pertanyaannya, bahwa apa sih yang perlu diketahui orang tua? Kalau dalam penyakit itu ada cegah sakit dan cegah meninggal. Kalau disebut cegah sakit, yang kita lakukan adalah imunisasi. Karena imunisasi itu terbukti, polio itu kan dapat berapa kali? 4 kali loh. 4 kali yang ditetes, 2 kali disuntik. Ya kan, selama bayi. Habis itu udah nggak dikasih lagi. Jadi pada saat 0, 1, 2, 3 bulan, lalu nanti saat 4 bulan lagi disuntik, terus 9 bulan disuntik lagi. Kayak gitu. Jadi cara mencegah sakit itu 2, imunisasi polio secara lengkap. Yang kedua adalah menjaga kebersihan. Jangan sampai yang tadi saya sampaikan, makanan minuman tercemar, air yang tercemar tinja, tidak dimasak dengan baik, tidak dicuci dengan baik, sehingga virusnya masuk ke dalam tubuh kita. Itu adalah cegah sakit dan semua ibu-ibu harus tahu. Nah kalau kita bicara cegah komplikasi atau meninggal, deteksi dini, kita harus infokan ke orang tua, ke kader, posyandu, semuanya, RT, RW. Kalau ada anak gejala tadi kurang dari 15 tahun dalam 14 hari terakhir tiba-tiba ada kelemahan, bukan karena kecelakaan atau jatuh atau trauma, itu harus segera dilaporkan karena untuk diobati segera. Kalau tidak diobati, polio ini dia kan menyerang ke saraf. Jadi ada kelumpuhan saraf yang bisa mematikan, itu bahkan melumpuhkan saraf-saraf otot nafas sehingga dia bisa meninggal. Makanya kalau di zaman dulu tuh terkenal banyak orang yang polio ini dia pakai paru-paru besi. Jadi dia dimasukin walaupun udah gede ya, udah dewasa tuh dia masih diam di dalam paru-paru besi gitu, kayak inkubator seperti itu. Nah itu makanya sangat sangat bahaya. Dan juga polio ini tadi tuh dia kan menyebabkan kelumpuhan, cacat permanen. Artinya anak-anak kita nanti karena dia tidak bisa dipakai salah satu anggota tubuhnya, anggota geraknya, nanti jadinya mengecil, ototnya mengecil, kakinya mengecil gitu, dan dia harus pakai kursi roda terus dan lain sebagainya gitu.